Kalau misalnya kalian ngelihat sosmed teman kalian dan ngelihat, dia SPK mobil ini, dia beli mobil itu, merek baru ini, merek baru itu, mobil listrik ini, mobil listrik itu. Dan ada hasrat FOMO dalam diri kalian, alias pengen ikut-ikutan doang, beli mobil itu karena si itu juga beli. Coba tanya lagi diri kalian lebih dalam. Apa benar kalian kalau misalnya beli mobil itu bisa memenuhi kebutuhan kalian? Apa semuanya harus FOMO? Cobalah sekali-sekali untuk JOMO. Ya, kalau FOMO kan fear of missing out. Takut ketinggalan tren. Cobalah untuk JOMO dan joy of missing out. Untuk tetap teguh sama prinsip kalian. Kalau misalnya gue beli mobil ini sesuai kebutuhan gue, kayaknya bakal lebih pas. Dan itu berlaku juga buat mobil ini, Honda Civic Hybrid. Dengan mesin hybrid, berarti kita nggak perlu mengubah kebiasaan. Isi bensin aja kayak biasa. Dan masih banyak lagi tentang mobil ini yang patut kalian pertimbangkan kalau kalian mencari mobil yang irit, kencang, dan enak. Orang suka bilang, makin banyak pilihan, kita sebagai konsumen makin diuntungkan. Dan itu ada benernya. Apalagi kalau misalnya kita lihat pilihan mobil di atas 500 juta, itu udah banyak banget. Dan jangan lupa juga, orang yang bisa beli mobil di atas 500 juta, biasanya kemampuan finansial tuh nggak usah ditanyain. Tapi gara-gara sekarang kan makin banyak pilihan mobil dengan berbagai macam powertrain. Dan kebetulan yang sekarang lagi ngetren atau lagi naik adalah mobil dengan tenaga listrik murni atau mobil listrik gitu ya. Cuma gara-gara ini juga, kalau misalnya orang ngelihat kita baru beli mobil di atas 5 juta tapi bukan listrik itu, kadang-kadang suka ada yang mandang dengan pandangan bermaksud tertentu. Padahal kan baik lagi, semua mobil ada untuk setiap jenis-jenis orang gitu. Gak semua, misalnya si A harus pakai mobil listrik, si B juga harus gitu. Gak semuanya. Mobil itu bisa cocok-cocokkan antar orang. Jadi gini, misalnya si A nggak bisa beli mobil listrik karena entah mungkin di tempatnya itu nggak bisa tarik listrik sembarangan, nggak bisa masang charger, atau mungkin dia tinggal di apartemen yang nggak bisa seenak udahnya buat masang wall charger gitu kan. Kondisi orang beda-beda. Nah makanya kalau misalnya kita senang banget ada banyak pilihan mobil biasa, mobil bensin, diesel, turbo, supercharger, hybrid, plug-in hybrid, mobil listrik, itu kita senang banget. Terutama juga kita senang begitu ada Honda Civic Hybrid ini. Karena kemarin ada Civic RS Turbo dan sekarang dia udah pakai mesin hybrid. Kita pinjam mobil ini lagi karena kita pengen ngerasain gimana sebenarnya rasa mobil ini. Karena kemarin kita cuma dipinjemin sekitar 1-2 jam dan apa yang mau kerasa kalau gitu. Tapi kita udah ngerasain mobil ini sekian hari dan kerasa bener kalau misalnya Civic ini emang kontestan yang tidak boleh dipandang sebelah mata sama sekali. Pertama-tama bentuknya. Civic generasi ini yang kodenya FE ini dari depan sampai belakang lumayan ganteng. Terus dari facelift ini dia bumper baru, desain lampu yang lebih smoke segala macam, dan peleknya sih sama ya. Dan detail yang belum pernah gue bahas sebelumnya adalah kalau misalnya mobil kan di kap mesinnya kan ada tonjolan hitam ya, itu buat apa windshield washer ya, buat nyuci kaca depan kalau misalnya di kaca depan tuh lagi kotor atau gimana. Nah kap mesin Civic ini bersih. Terus kalau gitu titik buat windscreen washer itu di mana? Washer wiper gitu kan. Nah, itu dia disatuin sama batang wipernya. Jadi, kelebihannya adalah satu, tampilan kap mesin jadi lebih bersih. Dua, jumlah air wiper yang diperlukan untuk membersihkan kaca depan itu jadi lebih sedikit. Dan tiga, ngebersihinnya lebih efektif. Gue suka itu. Kedua adalah interiornya. Ya mungkin dibanding sama beberapa mobil baru sekarang, interior Honda ini mungkin terasa agak kurang up to date. Mungkin ada yang notice, layarnya nggak gede, terus nggak ada head up display segala macam, nggak ada sunroof. Oke, itu fakta. Emang mobil ini tidak punya beberapa hal yang kalian sebutkan. Tapi sebagai sebuah mobil yang penting basic-basic itu ada, dia udah cukup memadai. Bukan over the top ya, tapi udah cukup memadai. Contoh, layar dia bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay, dan bisa wireless ya. Jadi nggak harus pakai kabel. Terus instrumennya juga bisa ganti-ganti desain. Dan kalian bisa tebak yang paling gue suka, masih banyak tombol fisik. Buat AC, buat volume, disetir segala macam. Dan ini bukan sembarang tombol karena didesainnya tuh enak banget. Jadi kita mainin tombol AC misalnya itu tik-tik-tik-tiknya itu bagus loh. Puter-puteran disetir, tombol puter-puterannya sama ada toggle switch di sini juga maininnya enak banget. Bahkan kalau misalnya mobil lain kan pengen ngatur spion sama rem tangan itu udah di layar. Ini tidak begitu. Rem tangan elektronik ya elektronik, tapi
ada tombol fisiknya, ngatur spion juga ada tombol fisiknya. Jadi terutama kan kalau kita tinggal di kota besar yang sempit kan, di mana-mana sempit, apa mungkin harus lewat jalan tikus segala macam. Misalnya kita parkir dan emang harus ngelipat spion biar mungkin orang ini bisa lewat segala macam, tinggal selesai. Please, hal yang bisa dibikin simpel tuh jangan dibikin ribet. Dan buat yang belum tahu aja, kenapa pabrikan sekarang demen banget pakai layar sentuh buat segala macamnya? Apa karena buat bagus? Enggak, murah. Pasang layar tuh murah, jadi kenapa harus bikin tombol satu sini, kalau bisa semuanya di layar. Jadi kalau ada yang bilang layar sentuh tuh lebih mewah, lebih segala macam, enggak, itu mereka cuma cutting cost doang, mereka cuma ngirit duit doang. Dan mungkin akan ada yang menyayangkan kalau generasi ini udah nggak ada Civic hatchback lagi, ada cuma sedan doang. Kalau pengen hatchback, kita harus langsung naik ke Type R yang maksudnya 2000 cc turbo, 300 horsepower lebih, dan harganya mungkin 2 kali lipat mobil ini gitu ya. Tapi bukan berarti sedan ini nggak praktis. Nih, kita kasih contoh sekarang dengan tes bagasi. Di sini ada tangga dan gue pengen buktiin kalau misalnya sedan itu sebenarnya sebuah mobil yang praktis. Banyak orang yang menjauh dari sedan gara-gara nggak praktis, lebih praktis mobil ini itu. Dia bisa praktis kalau kita tahu cara manfaatinya. Jadi kita buka bagasinya. Kalau misalnya menurut orang awam ini pasti kelihatan nggak akan muat kan, udah panjang tinggi lagi. Tapi jangan lupa kalau sedan itu bisa dibuka joknya. Nih di sini tuasnya kita coba masukin dulu ya. Nih. Kalau begini doang pasti nggak muat, makanya kita bisa tarik ini. Terus kalau locknya udah ngunci, kita tinggal agak dorong aja nih jok belakangnya. Iya, dia bisa kelipat rata lantai dan ini bisa tembus sampai baris kedua. Gue selalu pakai mobil sedan gue ini buat belanja yang kalian bisa lihat gini, tangga, terus alat buat nyomotin lampu segala macam. Jadi buat yang bilang sedan nggak praktis, itu bukan salah mobilnya, itu salah kalian tidak bisa memaksimalkan mobil kalian. Tapi kalau kalian masih ngotot, gue pengen mobil yang ada rasa canggihnya, entah teknologi, feature segala macam. Ini juga ada, tapi gue nggak bicara soal ADAS atau apa ya. Kalau kita beli mobil ini, kita dapat 3 kunci. Kunci yang biasa, key fob biasa, terus kunci yang bentuknya kartu, kayak di Honda Odyssey RB, itu mobil masih ganteng banget sih sampai sekarang. Sama kunci yang ketiga, kita bisa pakai HP buat jadi kuncinya dengan aplikasi Honda Connect. Ya, tadi itu dia feature sama penampilan mobil ini. Dan akhirnya gimana rasanya mobil ini untuk dikendarai. Dengan sangat senang gue mengatakan ini mobil masih enak kalau misalnya kalian emang demen nyetir. Apalagi kalau misalnya kalian menghargai dynamic sebuah mobil gitu ya, dari cara dia berbelok, dari cara dia transfer berat dari depan, belakang, kiri, kanan gitu. Bahkan sampai respons gasnya, mobil ini menunjukkan kelasnya. Ada perbedaan antara pabrikan mobil yang udah mateng atau udah katam banget gimana cara bikin mobil yang enak, dan ada juga perbedaan antara pabrikan yang biasanya bikin mobil cuma buat sekedar transportasi dari A ke B. Ini mobil enak buat dikendarain. Ambil contoh dari powertrain hybridnya. Kalau misalnya ada yang bilang, ya iyalah bang, Honda kan Jepang kan jago banget soal hybrid. Tergantung, Honda tuh kalau bikin hybrid selalu ada aja ceritanya. Contoh, waktu pertama Toyota bikin Prius, Honda merespon dengan bikin Honda Insight. Itu generasi pertamanya tuh kayak hatchback, terus yang roda belakangnya ketutup tuh bentuknya khas banget. Kedua, generasi Insight tuh bentuknya kayak Prius. Dan ketiga, Honda Insight tuh bentuknya kayak sedan, kayak Civic, tapi sedikit lebih refine gitu ya. Dan kalau misalnya Prius itu namanya naik, Insight mungkin ya so-so aja seperti itu. Dan gak cuma itu, gak cuma dari model yang spesifik hybridnya, teknologi hybridnya juga Honda tuh suka maju mundur gitu. Waktu di Insight ya teknologi hybrid pertama-tama ya so-so. Yang kedua waktu zamannya Honda Integrated atau Intelligent Motor Assist gitu ya, IMA gitu kan, kita bisa lihat pertama kali itu di Honda CR-Z di Indonesia gitu, karena itu hybrid pertama yang Honda jual secara resmi. Padahal nggak juga. Ada Civic FD Hybrid, itu mobil masih cakep ya, sekitar 3 atau 4 unit masuk sini tapi nggak dijual resmi. Ada juga Honda Jazz GE8 Hybrid, di sini cuma masuk 4 unit, nggak tahu sekarang kondisinya gimana. Tapi kalau di sini Honda Hybrid ada CR-Z, dan itu pun sebenarnya agak kurang matang karena hybrid yang Honda CR-Z itu nggak bisa jalanin mobil pakai tenaga listrik aja kayak mobil ini sekarang dia bisa, dan agak tanggung karena apakah nolong akselerasi? Nggak juga, tapi ngebantu keiritan nggak si CR-Z itu dengan sistem hybridnya? Nggak juga seperti itu. Dan jangan sampai gue ngomongin soal gimana hybridnya Honda waktu zaman McLaren Honda
zaman Alonso gitu ya. Itu lebih baik buku yang ditutup aja. Dan ketiga, bahkan Honda juga pernah bereksperimen gimana powertrain hybrid itu dibantu dengan sistem kopling ganda, transmisi kopling ganda, betul. Jadi dulu ada gearbox IDCD, kalau nggak salah itu Intelligent Dual Clutch Drive, dipasang di Honda City Hybrid. Nah, tapi dengan naik turun itu, akhirnya mereka bisa menyempurnakan sistem hybrid mereka ke titik ini. Teknologi eHEV, kalau nggak salah dulu namanya IMMD ya, Intelligent Multi-Mode Drive. Intinya adalah ada mesin di depan dan ada 2 motor listrik, sehingga mobil ini bisa melaju dengan tenaga listrik aja. Tapi kalau misalnya kecepatan tinggi, motor listriknya bobok, diam, baterainya juga diam, mesin lewat sebuah roda gigi yang rasionya kayak roda gigi atau gigi 6 gitu ya, kayak di mobil-mobil biasa, itu langsung menggerakkan roda depan. Alasannya simple, kalau di dalam kota, motor listrik lebih efisien, lebih irit energi. Tapi kalau di luar kota, tol dengan kecepatan konstan dan nggak banyak akselerasi aneh-aneh, mesin bensin, terutama siklus Atkinson kayak mobil ini, itu lebih efisien. Dan sekedar tahu aja, kalau misalnya beberapa user Honda yang dulu gitu kan suka mengeluhkan soal sabuk CVT-nya, yang ini kalian tenang aja, karena mobil ini nggak pakai sabuk CVT. Ya, gue selalu bilang berkali-kali di video mobil Honda hybrid Honda nggak punya gearbox. Jadi sistem dual motor itu udah bisa menggantikan gearbox CVT, jadi kita nggak perlu khawatir lagi sama durabilitas sabuk atau belt CVT-nya. Tapi mungkin bakal ada yang tetap nanya, Bang, ini kan Honda namain ini eCVT, berarti dia tetap CVT dong? Enggak, serius. Kalau kalian ada kesempatan buat ngelihat bagian dalam sistem eHEV Honda ini, kalian bisa lihat nggak ada sabuk CVT sama sekali. Terus kenapa dinamain eCVT? Itu biar kita mudah aja mencerna, karena kalau dijelasin dia pakai 2 motor gini, kita kan kadang-kadang agak loading ya. Tapi kalau dijelasin eCVT, oh ya orang bisa ngerti lah gitu. Dan ini nggak cuma Honda yang ngelakuin, GMC atau General Motors itu juga ngelakuin waktu mereka bikin GMC Hummer EV. Serius, kan dia dual motor, tapi daripada si GMC atau GM bilang dia ini AWD gitu, enggak. AWD tuh kurang kedengeran gagah atau rugged gitu buat mobil segede Hummer. Mereka bilangnya E4 wheel drive. Padahal maksudnya sama-sama dual motor penggerak 4 roda, cuma yang satu tuh kedengaran lebih manly, lebih off-road, lebih tangguh aja gitu. Kan kalau dengar 4 wheel drive kan kebayang mobil kayak Land Cruiser atau mungkin Mitsubishi Pajero beneran ya. Atau mungkin Nissan Patrol, Nissan Armada yang tangguh-tangguh gitu-gitu. Kan kalau kita dengar AWD, kedengarannya apa Subaru gitu-gitu. Ada perbedaan. Jadi eCVT cuma istilah nama aja, tapi sebenarnya dia nggak pakai CVT, dia pakai dual electric motor. Terus posisi baterai hybridnya itu ada di bawah jok belakang. Kalian bisa lihat itu ada kisi-kisi AC, biar udara dingin dari AC sini itu bisa masuk ke bagian kolong jok belakang buat menjaga temperatur baterai. Dan seperti gue bilang, hybrid Honda ini halus. Jadi transisi dari tenaga bensin ke listrik ke hybrid itu sama sekali nggak berasa, bener-bener nol. Karena baik lagi, itu mesinnya kalau di kecepatan normal 20, 30, 40 itu cuma jadi genset buat ngisi baterai dan menggerakkan motor listriknya. Tapi kalau di kecepatan tinggi, dia langsung pakai koplingnya tuh, dia nge-lock dan langsung ngejalanin roda depan. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya kalian penasaran, dia udah pakai sistem Honda Sensing yang baru, jadi udah dikalibrasi biar lebih halus pas pakai adaptive cruise control, lane keep assist, road mitigation di paturnya segala macam, itu jadi lebih halus. Tapi ingat, secanggih-canggihnya ADAS, manusianya harus lebih canggih karena ADAS hanya membantu kita nyetir tapi nggak menggantikan tanggung jawab kita. Nah, lanjut lagi, kalau soal peredaman suara, dan di sini biasanya Honda emang agak kurang ya. Dia udah pakai feature active noise cancellation, jadi udah lumayan improve lah ya. Tapi kalau misalnya kita lewatin aspal yang mungkin kurang halus atau agak kasar atau mungkin lewatin jalanan konblok gitu ya, dia masih ada sayup-sayup kedengeran, bukan sayup-sayup sih, kedengeran suara ban, suara kolong gitu-gitu. Cuma kalau misalnya suara angin dari depan sini, dari samping sini, itu nggak terlalu kedengeran kecuali kita udah di atas 130 atau 140 km per jam. Itu dia. Dan kalau misalnya kemarin kan dia pakai mesin 1500 cc turbo, sekarang 2000 cc hybrid, dia adalah mesin yang punya tenaga lebih gede daripada mesin turbo kemarin. Tembus 200 horsepower tenaga kombinasinya. Jadi harusnya tarikannya lebih kencang. Coba kita tes akselerasinya.
Ya, jadi kalian bisa lihat mobil hybrid ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 lebih kenceng daripada Honda Civic Turbo yang mesinnya 1500 cc turbo kemarin. Dan gak cuma lebih bertenaga, konsumsi bensinnya juga gitu kan. Selama ini kita ngelihat hybrid yang buatan merek sebelah gitu kan, wah irit segala macam. Dan ini pertama kali gue nyobain Honda hybrid di Indonesia yang di luar area test drive ya. Gue awalnya nggak tahu apa yang pengen gue expect ya, gue nggak expect bahan bakar irit, tapi gue nggak nyangka seirit ini. Rata-rata rute kombinasi di MID kita bisa dapat 25 km per liter dengan gampang. Bahkan kalau kaki kita lebih sopan lagi, 30 km per liter tuh nggak mustahil bisa dijangkau. Beneran deh. Gue nggak nyangka. Jadi selama berpuluh-puluh tahun ya mereka ngedevelop sistem hybrid, dan mereka sampai di titik ini, mereka berhasil bikin hybrid yang penggunaan tenaganya cukup efisien gitu ya. Bukan cukup, sangat efisien. 30 km per liter tuh mungkin jarang kesampaian, tapi bisa di mobil ini nggak mustahil gitu. Dan ada fun fact ya, waktu ada merek di sini ya, mereknya tuh 50, mereka bikin atau mungkin ngerakit lokal SUV hybrid pertama mereka. Kan namanya perkenalan produk itu kan ada presentasi, ya hybrid kita gini. Gue waktu ngeliat slide-nya, gue ngeliat kok kayak Honda ya. Terus selesai presentasi, gue tarik orangnya, sini mas, ini kok kayak hybridnya Honda. Dia bilang, ya ini memang mirip hybridnya Honda. Langsung gue yakin, belajar dari sini rupanya merek itu bikin hybrid. Cuma kalau yang itu SUV yang bermesin turbonya kan terkenal sahabat SPBU ya. Bahkan yang hybridnya pun dibilang irit, ya nggak irit-irit amat. Ini udahnya kencang, irit. Mau nyari apa lagi coba dari mobil ini? Dan tadi gue bilang ini mobil enak karena sekarang semua orang tuh bisa bikin mobil kencang, kasih motor listrik yang bertenaga gede, baterai gede segala macam, tarikan 0 ke 100 bisa ya mungkin 5 detik itu oke. Tapi gara-gara sekarang semua udah bisa bikin gitu, jadi nggak spesial lagi. Sekarang itu spesialnya mobil yang bisa nurut kalau misalnya diajak belok kayak begini nih. Siap. Itu dia maksud gua. Kalau misalnya kalian punya kesempatan di jalanan, mungkin jalanan gunung atau mungkin sekitar puncak Sukabumi gitu-gitu, buat ngerasain sebuah mobil yang jago kalau ditekuk-tekuk, enak kalau ditekuk-tekuk, cobain Civic ini. Dan kalian akan bisa ngebedain antara mobil yang cuma didesain buat dari sini ke sana, dari A ke B, sama mobil yang bisa bikin tiap kali kita berkendara itu rasanya enak karena mobilnya nurut, bobot setirnya tuh dia ringan, tapi kalau misalnya kita makin kencang atau mungkin kita belok, itu dia ada bobot yang pas gitu. Jadi dia bisa ringan di saat yang tepat dan bisa juga ngasih feedback di saat yang tepat juga. Kayak gini, ini mobil sih enak sih. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya kita masuk ke mode berkendara yang lain ya, dia ada 3 ya atau 4 sih, Eco, normal, sport sama individual. Dia bisa mengubah fungsi pedal shiftnya. Jadi kalau di mode biasa dia cuma buat ngecilin sama gedein regennya. Tapi kalau di mode sport dia bisa ngasih kayak simulasi ganti gigi artifisial. Itu seru sih. Dan bicara soal regenerative braking ya, gue agak sayang kenapa regen braking itu nggak bisa stay di level yang kita mau. Jadi gini, misalnya kita pengen set regennya tuh di level 4 terus aja gitu, jangan ganti-ganti. Selesai kita set di level 4, ya udah dia di level 4 aja gitu, jangan hilang. Kalau di mobil ini tiba-tiba kita udah set terus dia hilang, balik ke mode normal lagi. Kenapa gitu? Why? Padahal harusnya bisa dibiarin di situ aja. Agak aneh sih, tapi ya udahlah. Tapi biarpun dia punya regenerative braking, dia nggak bisa one pedal driving kayak beberapa mobil hybrid atau mobil listrik murni. Dan kalau lagi jalan pakai tenaga listrik aja, Honda Civic Hybrid ini bisa ngeluarin suara artifisial. Dengerin deh. Nah, suspensinya dia punya bantingan itu yang pas. Jadi dia nggak terlalu empuk sampai kayak ngambang gitu-gitu, tapi dia juga nggak terlalu keras atau kasar sampai kita ngerasa kayak gubrak-gubrak atau gasuk-gasuk gitu. Enggak. Settingan rebound-boundnya gitu, dampernya itu semua pas di mobil ini. Bisa ngasih rasa nyaman, tapi tidak melupakan karakter fun to drive. Ya, mobil ini masih fun to drive sebagaimana sedan Honda seharusnya.
Karena biarpun Civic, Corolla, Mazda 3 gitu, Civic tuh harus punya elemen fun to drive. Dan mungkin gue bisa bilang ini dia lebih fun to drive daripada Corolla. Dan mungkin hanya selisih dikit dari Mazda 3 gitu ya. Bedanya kalau di Mazda 3 belakangnya sempit, ini nggak sempit belakangnya. Gile sih. Dan ini mobil kalau ditekuk-tekuk, dia tuh nurut. Beloknya tuh dia lincah, setirnya akurat, dan belakangnya tuh nggak geol-geol. Dia tuh belakangnya bisa ngikut tiap kali kita berbelok. Ini asli. Ini biarpun statusnya mobil normal, tapi dia bisa ngasih sedikit kenikmatan berkendara. Biarpun kita cuma kayak ya ke kantor atau ke sekolah gitu, tapi tiap kali kita pengen agak ugal dikit gitu, dia bisa mengakomodir dan dia tidak akan komplain. Bahkan kalau misalnya kalian belok di kecepatan mungkin ambillah mungkin putaran balik yang ke Andara gitu kan, atau mungkin ya pokoknya belokan mana lah favorit kalian. Mobil ini kerasa stabil dan nurut. Kalau udah cobain mobil kayak gini, kalian bisa bedain mana mobil enak, mana mobil buat transportasi belaka. Coba balik lagi ya, nggak semuanya di sini tuh sempurna atau bagus. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kalian udah tau lah ya, harganya. Ya 700 juta buat sebuah Honda Civic yang mungkin agak sulit dicerna gitu ya. Kedua, dia punya sensor parkir depan belakang. Cuma tiap kali kita mendekati sesuatu, dia tuh warningnya tuh di dua layar. Jadi di instrumen iya, di sini iya. Yang di layar tengah harusnya nggak usah, nggak apa-apa deh, bener. Cukup di instrumen aja, yang di layar tengah udah nggak usah tampilin. Kalau kita mendekati sesuatu, kita tahu, kita udah lihat kode instrumen. Ketiga, gua harap dia punya kamera yang lebih bagus. Ya, dia punya kamera di belakang doang, agak sayang, dan gambarnya juga agak kabur. Gue berharap dia bisa ngasih kamera lebih bagus dan resolusi lebih tajam dan kamera 360 derajat buat mobil kayak gini. Ya ada kamera blind spot juga, tapi ya nggak usah dibahas lah yang itu. Keempat, tapi ini agak nggak sah juga gue bilang karena ini mobil baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya Honda dan kalau kita bilang kaki-kaki, kalian tahu artinya. Gue harap mobil ini atau Honda lain ke depannya punya kaki-kaki yang lebih kuat, tapi tetap mempertahankan karakter seperti ini. Nyaman iya, sporty iya. Karena kalau misalnya orang bicara durability, reliability di seluruh dunia, nggak mungkin nama Honda tuh nggak di-mention. Jadi ini mobil bagus, tapi kalau misalnya Honda bisa develop kaki-kaki yang lebih awet lagi dengan spek kenyamanan dan sportiness kayak begini, itu mereka udah peluang sukses tuh udah makin besar gitu buat Honda. Tapi terlepas dari semua catatan kecil itu, Honda Civic ini masih sebuah mobil normal yang praktis, ganteng luar dalam, yang mungkin nggak terlalu modern atau nggak terlalu banyak gimmick atau gimana, tapi semuanya di sini pas. Mesin hybridnya kencang irit, dan kalau kita nyetir mobil ini masih fun to drive, masih asik banget, dan kadang-kadang ada rasa, iya ini mobil beda dan mengingatkan kenapa kita bisa suka mobil. Kenapa mobil itu spesial, bukan cuma transportasi buat dari A ke B. Mobil kayak gini bisa bikin ingat kalau mobil itu bisa spesial. Ya, ini dia Honda Civic RS e-HEV Hybrid. Di belahan dunia manapun, mobil-mobil kayak Civic, Corolla, Prius, Impreza, Mazda 3, itu kan default sebuah mobil gitu ya. Senormal-normalnya mobil ya begini. Tapi begitu ngendarain, bisa kerasa kalau biarpun bentuk dimensi sama, kelas sama, tapi mobil tuh bisa dibikin beda-beda. Coba ngaku deh, kalau kalian lihat mobil-mobil baru, cobain satu sama lain deh, terutama merek-merek baru. Kerasa nggak kalau mereka tuh satu sama lain berasa sama aja? Ini, kalau gue boleh bilang, ini angin segar buat mereka yang suka nyetir dan menikmati aktivitas nyetir. Buat mereka yang pengen nyetir mobil cuma buat relaksasi, buat terapi, buat refreshing, cuma nyetir aja. Nggak tentang tujuannya pengen kemana, tapi aktivitas nyetirnya yang bikin relax. Mobil ini mungkin harganya agak tinggi, bukan yang paling modern, bukannya fiturnya paling banyak, dan mungkin juga gimmicknya nggak gimana-gimana banget. Tapi begitu ngendarain, this is still a Honda. Nyetirnya asik, bobot setirnya enak, bantingannya nyaman, tapi tetap sporty, dan fun to drive-nya itu juga masih kental banget nuansa Hondanya. Respons gasnya bagus, dan mesin hybrid ini nggak cuma lebih irit daripada mesin turbo yang lama, tapi juga lebih kencang. Kadang-kadang kita harus kompromi, mau kenceng atau mau irit. Ini bisa digabungin, kenceng dan irit. Dan konsumsi bensinnya bisa 30 km per liter dengan
Gak gampang-gampang amat, tapi bisa buat kalian yang kakinya sopan banget. Dan ya, kalau misalnya kalian masih agak skeptis sama Honda ya, dan gue ngerti kenapa. Ingat, belakangan Honda udah mengubah diri mereka sendiri. Harga HR-V sekarang turun jadi 488 yang paling mahalnya. Stepwagon harganya di kelas boxy MPV, dia bukan yang paling tinggi, 629. Jadi mungkin Honda sadar sama kondisi market sekarang, dan inilah jawaban Honda untuk fight back menuju kasta di mana mereka seharusnya berada. Ditunggu gebrakan-gebrakan lainnya dari Honda. Dan kalau Civic-nya aja seenak ini, gue punya harapan tinggi buat Honda Prelude nanti yang pakai powertrain Civic, kaki-kaki Civic Type R, dan gue harap dia bisa membangun sebuah mobil yang bagus dari pondasi Civic Hybrid ini. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Nyetir dulu.